Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis tanggal 14 Mei 2020 dan channel akan membahas tentang 6 langkah agar puasa berkualitas. Puasa Ramadan adalah ibadah istimewa yang akan dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa tidak dibatasi oleh pelipat gandaan pahala 10 sampai 700 kali. Pahala puasa biasa tak terbatas sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setiap amal anak Adam dilipat gandakan satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. HR Muslim, An-Nasai, Ad-Darimi dan Al-Baihaqi. Dengan demikian nilai puasa di sisi Allah akan sangat bergantung pada kualitasnya. Semakin puasa berkualitas, semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Sebaliknya puasa yang kualitasnya sekedar menahan lapar dan haus, ia tidak bernilai apa-apa di sisinya. Persis seperti sabda Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. HR An-Nasai dan Ibnu Majah. Mengerjakan amal dengan optimal dan berusaha mendapatkan kualitas tertinggi adalah sebuah keharusan. Inilah mengapa Dr. Mustafa Dieb Al-Bukho dan Muhyiddin Mistu dalam Al-Wafi saat menjelaskan hadis. Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal. HR Muslim. Beliau berdua mengatakan hadis ini merupakan nas atau dalil yang menunjukkan keharusan berlaku ihsan, yaitu dengan melakukan suatu perbuatan dengan baik dan maksimal. Demikian pula dengan puasa. Mari kita tunaikan puasa kita dengan sebaik-baiknya sehingga ia benar-benar menjadi puasa yang berkualitas. Bagaimana caranya agar puasa kita berkualitas? Yang pertama, agar berkualitas puasa kita harus ikhlas. Tak hanya puasa, bahkan seluruh amal akan ditentukan niat yang menjadi syarat diterimanya amal ini. Sesungguhnya seluruh amal tergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. HR Bukhari dan Muslim. Keutamaan puasa Ramadan berupa ampunan atas dosa-dosa yang salah satu juga hanya diberikan kepada orang yang puasanya dilandasi keikhlasan. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap perhitungan atau pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaq alaih. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Agar puasa berkualitas, puasa itu harus sah. Artinya kita harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, yakni makan atau minum dengan sengaja. Jika seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa, itu tidak membatalkan puasanya. Barang siapa yang lupa padahal ia berpuasa lalu ia makan atau minum
hendaknya ia meneruskan puasanya karena ia diberi makan dan minum oleh Allah. HR jamaah. Yang kedua yang membatalkan puasa, yang kedua muntah dengan sengaja. Barang siapa didesak muntah, ia tidak wajib mengqadha. Tetapi siapa yang menyengaja muntah, hendaknya ia mengqadha. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Daruqutin, Qutni, dan Hakim. Yang ketiga, hal-hal yang membatalkan mengeluarkan sperma, baik karena mencium istrinya atau hal lain di luar bersetubuh dan mimpi. Jika bersetubuh ia terkena kafarat, jika karena mimpi maka tidak mempengaruhi puasanya. Yang keempat, hal-hal yang membatalkan puasa, meniatkan berbuka karena niat merupakan rukun puasa, maka niat berbuka berarti membatalkan puasanya. Yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia. Ikhlas serta meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa saja tidak cukup untuk membuat puasa kita berkualitas. Hal lain yang perlu kita lakukan adalah meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia. Betapa banyak orang-orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. HR An-Nasai dan Ibnu Majah, yaitu dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah menjaga emosi kita agar tidak marah dan tidak berdusta, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa adalah perisai, maka barang siapa sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaknya dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Muttafaq alaih. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makanan dan minumannya atau puasanya. HR Bukhari. Yang keempat, meninggalkan hal-hal yang bermanfaat. Sering kita jumpai ada orang yang berpuasa lalu mengisi siang harinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dengan alasan agar lupa rasa lapar dan haus. Selama puasa mereka seharian di depan televisi, memperbanyak main game dan sebagainya. Hal-hal seperti ini hendaknya ditinggalkan agar puasa kita benar-benar berkualitas. Di antara tanda sempurnanya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. HR Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang kelima, mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran, dan hati. Inilah yang diistilahkan puasa khusus oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan ditegaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Muhtasar Minhajul Qasirin. Pertama, mempuasakan mata dengan menahannya dari pandangan kepada sesuatu yang tercela dan dibenci syariat serta melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan itu salah satu anak
panah iblis yang berbisa. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla memberinya keimanan yang manisnya didapati dalam hatinya. HR Hakim. Yang kedua, mempuasakan lidah dengan memeliharanya dari berbicara tanpa arah, dusta, menggunjing, mengumpat, berkata buruk, berkata kasar, permusuhan, dan menjolimi orang lain. Sebagaimana hadis ini imun di atas. Ketiga, mempuasakan telinga dari mendengarkan segala sesuatu yang haram dan makruh. Karena segala sesuatu yang haram diucapkan adalah haram pula untuk didengarkan. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan haram. Quran Surat Al-Maidah ayat 42. Keempat, mempuasakan tangan dari menjolimi orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya, serta melakukan perbuatan yang dilarang syariat. Yang kelima, mempuasakan kaki dari berjalan ke arah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, mempuasakan hati dari penyakit-penyakit ruhiyah seperti dengki, iri, marah, kecintaan pada dunia, dan sebagainya. Janganlah kamu saling membenci, saling memutus hubungan, saling mendengki, dan saling bermusuhan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. HR Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, menjaga pikiran dari membayangkan hal-hal yang disenangi syahwat dan dibenci syariat, serta dari tipu daya dan pikiran destruktif lainnya. Yang keenam, memperbanyak amal solih selama Ramadan. Di saat kita meninggalkan hal yang haram dan tidak bermanfaat pada saat yang sama, kita memperbanyak amal solih pada saat berpuasa, seperti memperbanyak tilawah Al-Quran, berzikir kepada Allah, salat sunnah, tafakur, mengkaji ilmu-ilmu agama, memperbanyak infak, dan lain sebagainya. Rasulullah dan para sahabatnya sangat mengerti tentang keutamaan Ramadan dan bagaimana memperbaiki kualitas puasa mereka. Karenanya dalam kesempatan istimewa ini mereka memperbanyak amal soleh. Ibnu Abbas menuturkan bagaimana meningkatkan amal soleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya tadarus dan infak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanannya memuncak pada bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Jibril menemuinya setiap malam untuk tadarus Al-Quran. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih murah hati melakukan kebaikan daripada angin yang bertiup. HR Bukhari. Demikianlah 6 langkah agar puasa berkualitas. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhirnya mencapai derajat takwa dan kelak dimasukkan ke dalam surganya. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad
Ya Allah, berilah kami yang terbaik dari sisi-Mu dalam segala hal, baik dalam urusan agama, dunia, dan akhirat. Dan tetapkanlah hati kami selalu istiqomah di jalan-Mu, jalan yang Kau ridhoi. Dan semoga apa yang Ton Channel sampaikan saat ini bermanfaat buat saudara dan saudariku semua. Amin ya Rabb. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.